membacakan sebuah artikel nih tentang bos PS Store ditangkap karena kasus pengeroyokan. Nah ini kita lihat dari detiknews.com ya. Ini dia, di belakang saya ada juga ini bos PS Store Putra Siregar artis Rico Valentino ditangkap karena pengeroyokan. Nah ini pengusaha milik Gerai Ponsel PSI One ya, PSI One Putra Siregar ini dan artis Rico Valentino ini ditangkap polisi karena keduanya ini melakukan pengeroyokan nih ya dengan kepada warga berinisial N. Ya ini udah diproses katanya. Tapi ya begitulah intinya ya jamaah ya. Kalau seandainya kita punya uang ataupun kita punya kekuasaan, bukan berarti juga kita bisa berbuat semena-mena kepada orang lain. Nah bagaimana jika dengan orang yang terkenal baik, dermawan dan kaya raya terus tiba-tiba dapat masalah? Apakah itu ujian baginya? Karena kita bicara masalah amal sebelumnya itu bagaimana? Bagus atau enggak jadinya nih? Nah coba kita minta penjelasannya dari guru kita nih ya. Siapa nih mau bahas? Ustaz Syam ya? Baik, Masya Allah, anak bismillahirrahmanirrahim. muda kayaknya jangan-jangan kenal juga nih. Follow-followan sih. Oh follow-followan, tapi belum pernah dapat gratis kan? Belum pernah ketemu. Handphone gratis belum dapat? Belum. Oh belum, iya iya. Kalau dapat gratis bagi saya maksudnya. Tapi guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Zanada dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang insya Allah panjangkan umurnya dan Allah sehatkan badannya sehingga kita senantiasa mendapatkan ilmu daripada kebaikan-kebaikan guru-guru kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya Allah. Pertanyaannya, bagaimana jika ada seseorang yang terkenal baik, terkenal dermawan, terkenal kaya raya, lalu kemudian ia mendapatkan masalah? Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Allah katakan, apakah manusia mengira, apakah mereka mengira setelah mereka beriman lalu Allah tidak mengujinya? Tentu saja akan ada ujian. Ya, karena kita berbicara, apakah ini karena amalannya sebelumnya? Apakah ini adalah amal-amal sebelumnya yang diuji oleh Allah? Betul, karena Allah katakan dalam Al-Quran, "Falladzina hajaru", orang yang udah berhijrah. Nih orang hijrah nih, orang teman-teman yang mungkin udah mulai berbuat baik, ya, yang dahulunya mungkin buruk perangainya, kemudian berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi, maka apakah dia langsung mendapatkan kebahagiaan? Tidak, mereka akan diuji dulu. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, mereka terusir dari kampung halamannya. Biasanya tuh kalau hijrah tuh wah keluar dari grup lah atau apalah, terusir daripada lingkungan yang sebelumnya lah. Maka subhanallah, wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili, dan mereka disakiti di jalannya. Wa qatalu wa qutilu, mereka pula sampai terbunuh dan dibunuh. Subhanallah. La ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannat. Namun setelah ujian itu Allah hapuskan segala dosanya dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua manusia diberikan sesuatu dari Allah. Kalau ia beriman, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terkena sebuah masalah, mungkin sesuatu yang dia sengaja ataupun tidak disengaja, maka semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Maka Allah membuka pintu ampunannya selebar mungkin bagi mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu pasti akan datang. Apatah lagi bagi orang-orang yang beramal soleh. Orang beramal soleh ini pasti akan ada aja ujiannya gitu. Kita kan tidak pernah tahu. Mungkin kita baca artikel tadi, kita hanya membaca apa yang zahir. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Maka kita juga tidak serta-merta menuduh orang lain. Karena itu bisa saja ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang mengatakan, wah itu karena kena azab itu. Kena azab. Kalau kita berbicara azab, kenapa Allah tidak azab saja Israel itu? Israel yang menyerang Palestina. Ya, kalau kita berbicara azab, kenapa bukan daerah yang tidak pernah sholat saja yang Allah timpakan musibah? Ya, justru yang terkena musibah di sana masih ada orang yang sholat. Terkena musibah di sana masih ada orang yang beramal soleh. Di sana masih banyak orang dermawan. Tapi mereka yang terkena musibah. Kenapa? Karena ternyata musibah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman berupa ujian atas keimanannya. Semakin dia yakin dan mengambil jalan yang sesuai dengan syariat Islam, maka naik derajatnya. Tapi kalau ternyata dengan ujian tadi ini, Allah kasih ujian dengan sebuah masalah, ternyata berpaling dari Allah, berarti imannya tidak berhasil diuji.
dia termasuk di antara orang-orang yang gagal daripada ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya Masya Allah, jadi Allah memberikan ujian ini macam-macam pada orang Macam-macam masing-masing. dong, iya. Gak sama kalau orang yang duitnya banyak mungkin ujiannya ujian kesabaran. Betul. Kayak tadi dicoba seperti itu ya kan. Iya. Padahal ujian hartanya Masya Allah Alhamdulillah berhasil. Tapi di ujian yang lain belum tentu berhasil. Beda-beda orang Beda-beda. ujiannya. Masya Allah, terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasiran Ustaz Syam. Nah sekarang